Makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid berada di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, tepatnya di area pemakaman keluarga besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Para peziarah yang datang untuk berdoa di sini bisa datang mengendarai bus-bus umum atau kendaraan-kendaraan pribadi. Tinggal mencari alamat pesantren Tebuireng, Jombang yang terkenal itu sampailah sudah. Lokasi kompleks Pondok Pesantren Tebuireng berada di pinggir jalan raya. Hal ini semakin memudahkan para peziarah yang datang dari jauh untuk menuju ke kompleks makam para ulama besar pendiri bangsa ini. Dari Surabaya, dibutuhkan kurang lebih 3 jam perjalanan menuju Tebuireng. Menziarahi kompleks makam Tebuireng tidak hanya menziarahi makam Gus Dur. Di lokasi yang sama, ada makam kakek dan ayah Gus Dur, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasim. Kedua-duanya adalah ulama besar pendiri bangsa, pahlawan nasional, pendiri Jam'iyah Islam terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebuireng yang lestari hingga hari ini. Selain makam Gus Dur, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasim, ada makam-makam para kerabat dan keluarga besar pesantren Tebuireng. Maka berkumpullah di situ makam para aulia, para ulama besar dan kerabatnya menjadi satu. Para peziarah yang datang bisa berdoa dan bertawasul dan menghikmati sejarah perjuangan para ulama yang di situ. Tak jauh dari makam-makam itu berada sebuah papan tembok yang berisi catatan nama-nama siapa saja para ulama dan kerabat pesantren Tebuireng yang dimakamkan di kompleks makam tersebut bersama Gus Dur, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasim. Tidak seperti kompleks makam aulia pada umumnya di Jawa yang mencitrakan kesan tradisional, kuno, heritage, dan dikelilingi unsur seni budaya adiluhung. Tampilan fisik kompleks makam Gus Dur di Tebuireng, Jombang tampak sangat sederhana. Tidak bernisan istimewa dan hanya dikelilingi pagar besi yang sederhana. Tidak ada cungkup kayu berukir indah mengelilingi makam. Tidak ada pula gapura paduraksa yang menyambut peziarah saat akan memasuki kompleks makam Tebuireng ini. Ada zaman yang berbeda. Para wali tanah Jawa generasi awal berdakwah di masa bertumbuhnya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Mereka dilingkupi suasana kebudayaan dan tradisi-tradisi adiluhung khas aristokrat kerajaan. Sementara Gus Dur, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasim berada di zaman pendirian dan pembangunan bangsa yang lebih modern dan simpel. Namun, perbedaan suasana dan model perjuangan di antara para aulia itu tetap melahirkan satu tekad dan cita-cita meluaskan dakwah Islam di bumi Nusantara. Tidak heran kalau hingga hari ini makam mereka terus diziarahi oleh umat muslim dari seluruh penjuru tanah air. Doa dan tawasul untuk para pengabdi negeri dan penegak agama ini mengalir sepanjang waktu, dari dulu, sekarang, hingga nanti. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah nama besar dalam sejarah politik, kebangsaan, dan keberagaman Indonesia. Namanya terpatri kuat dalam ingatan sebagai bapak bangsa, ulama,
dan pemimpin negara yang disayangi seluruh bangsa dan dihormati dunia internasional. Bukan hanya saat masih hidup, Gus Dur tetap disayang hingga wafat. Makamnya hingga hari ini terus dikunjungi para peziarah dari berbagai belahan bumi Indonesia. Gus Dur lahir di Denanyar, Jombang, 4 Agustus 1940 dari pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Nyai Solihah. Menurut Greg Barton, penulis biografi Gus Dur, tanggal kelahiran yang selama ini dikenal sebagai tanggal kelahiran Gus Dur tersebut tidak valid sejarahnya. Menurutnya, tanggal 4 bulan 8 yang diingat sebagai tanggal lahir Gus Dur sebenarnya merujuk pada penanggalan Hijriah 4 Sya'ban, bukan kalender Masehi 4 Agustus. Tanggal kelahiran Gus Dur sesuai Almanak Hijriah tersebut sebenarnya tepat dengan tanggal 7 September 1940 Masehi. Menurut Barton, tanggal 4 Sya'ban pada tahun Masehi 1940 sama dengan tanggal 7 September. Gus Dur lahir dari keluarga sangat terpandang. Ia berdarah biru pesantren. Sang kakek, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah ulama besar pendiri bangsa, muasis dan Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sementara ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, juga ulama besar yang menjadi founding father negara Republik Indonesia, sekaligus Menteri Agama pertama di era pemerintahan Presiden Soekarno. Dari ibu, darah ulama yang mengalir ke Gus Dur juga tak kalah kental. Ibunya, Nyai Solihah, adalah putri Kiai Haji Bisri Syanturi, seorang muasis NU yang menjadi Rais Am generasi pasca Kiai Haji Wahab Hasbullah. Di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Gus Dur adalah tokoh sentral di zamannya. Melanjutkan kiprah sang kakek dan ayahnya, Gus Dur aktif di NU sepulang dari menimba ilmu di Mesir dan di Baghdad. Gus Dur pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2 periode. Selama masa jabatan itu, Gus Dur pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2 periode. Selama masa jabatan itu dan vokal terhadap pemerintahan Soeharto yang monolitik. Gus Dur juga dikenal sebagai seorang cendekiawan muslim pilih tanding. Percikan pikiran-pikirannya tertuang dalam berbagai buku dan ulasan di koran-koran dan majalah nasional dan internasional. Gus Dur adalah tokoh penting dalam sejarah Republik Indonesia. Beliau adalah Presiden keempat Republik Indonesia. Selain itu, Gus Dur adalah tokoh agama yang mumpuni dan dikenal di berbagai kalangan. Sikap kritisnya terhadap pemerintah dan isu-isu keagamaan di dalam maupun di luar negeri menjadikannya namanya sebagai profil penting dalam percaturan pemikiran Islam kontemporer. Sikap Gus Dur membela kaum minoritas dan menegakkan pluralisme dan multikulturalisme melambangkan nama Gus Dur di kalangan pemeluk agama lain. Cara dakwah Gus Dur yang mendekat kaum lian sering disalahpahami oleh banyak kelompok lain di luar sana. Namun Gus Dur terus bergerak, menebalkan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam datang untuk membela kaum tertindas. Meski tidak jarang harus sendirian, Gus Dur terus berjuang. Beliau yakin bahwa untuk menjadi penyampai, kadang kebenaran tidak butuh teman. The eagle flies alone. Ya Taiba, ya Taiba, ya Dawal, ayana ishtiqna leh.
Kompleks makam Tebu Ireng semakin ramai didatangi peziarah dari berbagai wilayah di Indonesia, terutama setelah Gus Dur wafat. Kepergian mendiang Presiden keempat Republik Indonesia dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini menjadi berita lelayu bagi semua kalangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berduka karena harus melepas kepergian seorang putra terbaiknya. Rasa duka dan kehilangan itu tidak sebentar. Jutaan umat mengantar beliau hingga tanah peristirahatan terakhir. Bahkan hingga saat ini, ribuan peziarah datang setiap hari untuk berdoa di makam Gus Dur, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Dulu, para peziarah yang datang dengan kendaraan pribadi bisa masuk melalui gerbang pesantren dan parkir di dalam kompleks pondok. Namun karena makin hari jumlah peziarah semakin banyak, pihak pemangku pondok menetapkan kebijakan baru. Para peziarah tidak lagi diperbolehkan masuk dan parkir di dalam area pesantren. Peziarah juga tidak diizinkan masuk ke dalam kompleks asrama santri pesantren Tebu Ireng agar tidak mengganggu aktivitas belajar dan mengaji para santri. Demi menjaga aktivitas para santri ini, pihak pesantren juga menerapkan sistem buka tutup pintu gerbang makam bagi para peziarah yang datang ke makam Gus Dur. Pada jam-jam tertentu saat para santri sedang mengaji, pintu gerbang makam akan ditutup sementara untuk dibuka kembali setelah jam mengaji selesai. Pihak pengelola pesantren juga terus meningkatkan mutu pesantren sebagai bagian dari peninggalan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid serta para ulama pendahulu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, kita baca sejarahnya, Pondok Pesantren Tebu Ireng ini kan didirikan tahun 1899. Jadi waktu itu di daerah ini daerah hitam, Pemocoran. Kiai Hasyim membuat bangunan sederhana, terus menerima beberapa santri, dan melalui perjuangan diteror oleh lingkungan sekitarnya karena tidak dikehendaki kehadirannya. Namun dengan keteguhan beliau, dengan bantuan dari beberapa pesantren yang lain malah, itu akhirnya pesantren itu berkembang dari banyak beberapa santri, bangunan sederhana, akhirnya berkembang menjadi pesantren yang makin lama makin besar. Selain itu, para peziarah juga harus melewati pintu gerbang khusus yang telah disediakan khusus untuk para peziarah. Pintu gerbang tersebut berada di bagian belakang kompleks pesantren Tebu Ireng. Bagi para peziarah yang datang dengan bus rombongan, saat ini telah tersedia terminal parkir khusus yang representatif. Terminal baru tersebut berjarak hanya beberapa ratus meter dari lokasi makam Gus Dur di dalam kompleks pesantren Tebu Ireng. Turun dari rombongan, para peziarah bisa berjalan kaki menuju pesantren Tebu Ireng dan kompleks makam Gus Dur. Dalam perjalanan, para peziarah bisa menikmati wisata belanja seperti layaknya di lokasi-lokasi wisata ziarah di makam-makam para wali di Ampel, Tuban, Giri, atau Lamongan. Di terminal khusus peziarah tersebut juga sedang dibangun sebuah museum yang kelak dinamakan Museum Hasyim Asy'ari. Saat ini, museum yang dibangun dengan arsitektur unik tersebut sedang dalam proses penyelesaian. Keberadaan Gus Dur, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim menebarkan keberkahan kepada umat. Tidak hanya saat beliau masih ada, tapi juga saat beliau sudah tiada. Makam Gus Dur, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim mengalirkan rezeki bagi mereka yang masih hidup.
Para pedagang makanan, oleh-oleh dan cindera mata bisa mengais untung dari para peziarah yang datang. Dengan orang berjualan demikian banyak ini, dari mana-mana yang berjualan itu. Ya banyak, kita menganggap itu ya aromanya para kiai Gus Dur ini yang setelah sedanya pun memberikan rezeki, memberikan manfaat untuk orang banyak. Begitulah para peziarah terus mengalirkan doa di makam para ulama yang mereka cintai sedari hidup hingga meninggal. Mereka yang mulia hidupnya senantiasa dipandang mulia hingga akhir hayatnya. Wallahu alam bis-shawab. بالحوادث